Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aziza Hakim dengan NIM 12420300091. Saya dari kelas 2E Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS untuk mata kuliah PKN. Bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Indonesia mengelola geopolitiknya melalui berbagai kebijakan luar negeri yang menganut prinsip bebas aktif, menjaga kedaulatan wilayah, serta memaksimalkan potensi geografis seperti posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Pemerintah juga mengembangkan kerjasama dengan negara-negara tetangga melalui ASEAN dan forum internasional lainnya. Dengan memanfaatkan letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia memperkuat peran sebagai poros maritim dunia. Tujuannya adalah membuka akses perdagangan, investasi, diplomasi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain, yang pertama, peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah perbatasan dan laut. Yang kedua, penguatan diplomasi internasional agar posisi tawar Indonesia dalam percaturan global semakin kuat. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, jalan tol laut, dan jaringan transportasi lintas pulau. Yang keempat, pendidikan kebangsaan dan wawasan Nusantara untuk membangun kesadaran geopolitik di kalangan generasi muda. Yang terakhir, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak mudah dieksploitasi oleh asing tanpa memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Pengertian geostrategi dan bagaimana hubungannya dengan geopolitik. Yang pertama, geostrategi adalah cara atau strategi suatu negara dalam memanfaatkan kondisi geografisnya untuk mencapai tujuan nasional, terutama dalam bidang keamanan, pertahanan, dan pembangunan nasional. Sementara itu, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuatan politik suatu negara dengan kondisi geografisnya, termasuk letak, sumber daya, dan posisi strategis. Yang terakhir, hubungannya antara geopolitik dan geostrategis adalah geopolitik menjadi dasar analisis, sedangkan geostrategi adalah aplikasinya. Artinya, setelah menganalisis kondisi geografis melalui pendekatan geopolitik, negara membuat strategi untuk memaksimalkan potensi tersebut demi kepentingan nasional. Apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia? Salah satu contoh nyatanya adalah konsep poros maritim dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Strategi ini memanfaatkan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan di jalur perdagangan dunia. Pemerintah membangun tol laut, pelabuhan, serta memperkuat armada laut untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, mempercepat distribusi barang, dan menjaga keamanan laut. Ini adalah implementasi geostrategi yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apa yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Ada beberapa kendala utama. Yang pertama adalah korupsi yang masih merajalela di berbagai sektor pemerintahan. Yang kedua, birokrasi yang tidak efisien, lamban, dan terkadang tidak transparan. Yang ketiga, kurangnya akuntabilitas baik dari pejabat publik maupun lembaga negara. Yang keempat, kesenjangan partisipasi masyarakat, terutama di daerah terpencil, dalam proses pengambilan kebijakan. Yang terakhir, politik transaksional yang sering sekali membuat kebijakan tidak berpihak pada rakyat, melainkan kepentingan elit tertentu. Semua ini menjadi tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani rakyat secara optimal. Adapun contoh beragama yang berlebihan, contoh sikap ekstrim beragama, dan di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim tersebut. Contoh beragama yang berlebihan, pertama, menganggap semua orang yang berbeda pendapat adalah sesat. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan agama seperti cara berpakaian atau bentuk ibadah tertentu. Yang ketiga, menilai diri atau kelompoknya sebagai yang paling benar dan yang lain salah. Contoh sikap ekstrim beragama. Yang pertama adalah melakukan kekerasan atas dasar nama agama atau biasa disebut radikalisme. Yang kedua, mengkafirkan orang lain karena perbedaan pandangan. Yang ketiga, menolak toleransi dan keberagaman atas dasar keyakinan yang sempit. Nah,
Bagaimana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim tersebut? Posisi orang moderat yaitu di antara tengah-tengah antara ekstrim kanan atau fanatik dan ekstrim kiri liberal tanpa batas. Moderasi beragama berarti menjalankan agama secara seimbang, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan dan tidak berlebihan. Moderat juga memahami bahwa agama adalah pedoman hidup, tapi juga harus kontekstual dan damai dalam masyarakat yang plural. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.